Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah keperawatan dewasa mencakup sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi. Adapun identitas mata kuliah ini yaitu terdiri dari keperawatan dewasa sistem endokrin, pencernaan, dan perkemihan, di mana kode mata kuliah ini 50B yang tertera dalam KRS, di mana mata kuliah ini terdiri dari 5 SKS, teori 3 SKS, praktek 1 SKS, dan lab 1 SKS. Dan status mata kuliah ini wajib. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu melakukan simulasi ASCEP dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan reproduksi, serta mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada sistem endokrin, pencernaan, dan perkemihan. Deskripsi mata kuliah ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan klien dengan gangguan sistem endokrin dan imunologi, di mana ruang lingkupnya mulai dari pengkajian sampai intervensi. Media pembelajaran mata kuliah ini menggunakan buku ajar dan laptop sampai netbook. Setelah mahasiswa melakukan perkuliahan ini, kita evaluasi dengan ujian tengah semester dengan sistem blok, tugas-tugas struktur, masuk lab, dan melakukan small group diskusi. Adapun tim yang membawakan mata kuliah ini mulai dari saya sendiri, Bu Rini, Nurse Baso, Nurse Senal, dan Dr. Wahyudi. Mata kuliah prasyarat dari mata kuliah keperawatan dewasa ini adalah anatomi, fisiologi, sampai keperawatan dasar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan hari ini kita kuliah tentang keperawatan dewasa ya. Keperawatan dewasa, saya kira mengenai silabusnya sudah dijelaskan pertemuan sebelumnya bahwa keperawatan dewasa ini mencakup tentang sistem endokrin, di mana mata kuliah ini mencakup terdiri dari 5 SKS ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sistem endokrin dengan materi diabetes. Adapun tujuan umumnya itu, setelah adik-adik mengikuti perkuliahan ini, diharapkan bahwa adik-adik sudah tahu bagaimana pembelajaran tentang asuhan keperawatan, mampu memahami konsep dasarnya, mulai dari definisinya sampai diagnosa keperawatannya. Ya. Nah, ini seperti ini ya, mengenai definisinya sampai pengkajiannya. Kita mulai di definisinya dulu. Saya kira adik-adik di sini semua sudah tahu ya apa itu diabetes. Orang awam menyebutnya penyakit gula. Nah, di sini dijelaskan bahwa diabetes mellitus itu penyakit kronis yang ditandai oleh kadar glukosa darah tinggi. Jadi terjadi hipoglikemia pada pasien diabetes, di mana hipoglikemia itu adalah peningkatan kadar gula darah. Kenapa kadar gula darahnya meningkat? Karena
insulin di dalam tubuh mengalami disfungsi, tidak bekerja dengan benar, ya. Adapun tipe-tipe di sini DM, ada DM tipe 1, DM tipe 2, ada kehamilan itu biasa disebut kehamilan diabetes gestasional. Nah, orang awam menyebutnya gula darah, gula kering, padahal kita orang medis menyebutnya tipe 1, tipe 2. Nah, di konsep maternitas itu kita menyebutnya diabetes gestasional atau pragestasional, ya. Nah, penyebabnya. Adapun penyebab dari diabetes itu mulai dari riwayat keluarga sampai si penderita mengalami hipertensi. Nah, tanda dan gejala ini benang merahnya kalau orang mengalami diabetes, ya. Ada namanya 3P, poliuri, polidipsi, dan polipagia sampai terjadi infeksi berulang. Nah, adapun pemeriksaan penunjang pada orang yang mengalami diabetes itu, saya kira pernah kita semua lihat toh, ada pemeriksaan gula darah, GDP dan GDS. Tapi ini GDP dan GDS tidak bisa dijadikan parameter atau patron patokan bahwa ketika kita menemui nilai yang abnormal pada GDP dan GDS, sudah dijas pasiennya mengalami diabetes. Harus ada pemeriksaan namanya HbA1c. HbA1c itu adalah tes yang dilakukan dengan melihat rata-rata gula darah puasa dengan gula darah sewaktu. Itu dilakukan selama 3 bulan. Jadi ketika kalian menemukan, misalnya kalian sudah periksa GDP-nya, GDS-nya pasien, terus kalian menemukan nilai yang abnormal, langsung kita just, oh pasiennya sudah diabetes, belum tentu. Harus dipastikan dengan tes HbA1c, ya. Ini asuhan keperawatannya, saya kira kalau kita berbicara asuhan keperawatan, mulai dari pengkajian, intervensi, sampai implementasinya. Saya kira ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Saya Ibu. Ya, silakan. Siapa? Oh, Sapira. Ya, silakan Sapira. Ibu, apakah Ibu bisa jelaskan apa itu insulin? Insulin. Orang yang diabetes itu, insulinnya tidak ada, ya. Insulinnya tidak berfungsi. Insulin itu adalah hormon yang ada di dalam tubuh manusia. Ketika insulin tidak bekerja dengan baik, maka gula akan menumpuk di dalam darah. Karena insulin ini tugasnya menghantarkan gula darah masuk ke dalam sel tubuh. Nah, ketika insulin tidak bekerja dengan baik di dalam darah, maka terjadi penumpukan gula di dalam darah. Makanya disebut diabetes itu peningkatan gula darah. Terjadi penumpukan gula di dalam darah. Insulin itu berasal dari sel beta. Sel beta itu asalnya dari Langerhans. Di dalam pankreas itu ada namanya Langerhans. Langerhans itu ada namanya sel beta. Sel beta inilah yang menghasilkan insulin. Nah, insulin ini ketika tidak bekerja, dia tidak bisa membawa gula itu masuk ke dalam sel tubuh untuk diubah menjadi energi. Ingat ya, apapun yang kita makan, terkecuali yang bersifat lemak atau protein, itu diubah menjadi gula. Jadi semua bentuk karbohidrat yang kita konsumsi itu ketika masuk ke dalam tubuh akan diubah menjadi gula, terkecuali lemak dan protein. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini bahwa diabetes itu susah disembuhkan, tapi bisa dikendalikan dan dikontrol. Bagaimana cara mengontrolnya dan mengendalikannya? Dengan memperbaiki pola makan. Pola makan itu contohnya memilah-milih jenis makanan yang bagus dikonsumsi. Artinya ibaratnya begini, kita harus low karbo, tapi tidak juga mengharuskan kita skip karbo, karena karbo yang kita makan itu
akan berubah menjadi gula. Nah, insulin inilah yang akan membawa gula ini masuk ke dalam sel untuk diubah menjadi energi. Ya, bagaimana Sapira? Iya, Bu. Terima kasih. Masih ada yang lain? Saya Bu, Ya, silakan. izin bertanya, eh, mengapa pada penderita diabetes terjadi gejalanya yang khas itu disebut 3P? Yang pertama itu polipagi, yang kedua poliuri, yang ketiga polidipsi. Ya, Sekian. baik, pertanyaannya bagus sekali. Jadi, pada pasien diabetes itu, benang merahnya itu pada 3P ya, kita pasti menemukan gejala itu 3P, poliuri, polidipsi, dan polipagia. Poliuri itu sering BAK ya. Kenapa pasien diabetes sering BAK? Karena terjadi peningkatan gula darah ya. Ketika gula meningkat sudah di atas di atas batas normal, ginjal akan mengambil alih peran insulin dengan menurunkan gula darah tersebut dengan membuangnya melalui urin. Jadi semakin tinggi gula darah di dalam tubuh, ginjal akan bekerja keras untuk menurunkannya melalui urin. Jadi pasien akan selalu mengalami buang air kecil, sering. Kenapa pasien diabetes selalu merasa haus? Karena di dalam tubuh kita sudah mengalami dehidrasi, sudah tidak ada cairan karena sudah selalu dibuang melalui urin. Kenapa pasien diabetes selalu merasa lapar? Karena di dalam tubuh kita insulin kan sudah tidak bisa mengubah energi gula itu menjadi energi masuk dalam tubuh. Jadi otak selalu mendeteksi badan untuk selalu minta makan karena sudah tidak ada energi. Ya, bagaimana? Masih ada? Masih ada pertanyaan? Saya kira cukup sekian ya. Terima kasih. Walaul muafiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih.